warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Lu'lu'ul Maknun, mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga. Dengan nomor induk mahasiswa 25404132665. Saya mengajar di MTS Muhammadiyah Sodo sebagai guru mapel IK dan akan melaksanakan uji kinerja. Semoga video saya bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa sekali semangatnya hari ini. Semoga hari ini kita dapat pelajaran yang baik dan penting pada hari ini. Amin. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pimpinan dari ketua kelas. Semoga dengan berdoa kita bisa mengawali pelajaran hari ini dengan baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini semuanya sudah baik, semangat dalam belajar. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, saudari Lilia. Kenapa tidak masuk? Sakit. Oke, kita doakan bersama semoga saudari Lilian tetap sembuh dan bisa. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anakku, kita akan menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya yaitu Garuda Pancasila untuk kecintaan kita pada bangsa dan negara, menumbuhkan jiwa nasionalisme. Anak-anak sekalian, silakan berdiri. Dan hitungan ketiga, kita akan mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Oke, anak-anak, hari minggu kemarin pelajaran tiket masih ingat kita membahas materi apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat, anak-anak sekalian, bagi laki-laki itu hukumnya apa? Wajib, atau bisa juga wajib. Oke, ada yang masih ingat pembahasan dari sholat Jumat itu pembahasan apa saja? Oh iya, apa nih? Oh iya, dikerjakan di hari Jumat. Berapa rakaat sholat Jumat? Oke, sholat Jumat dilaksanakan di hari Jumat dan 2 rakaat bertepatan pada hari Jumat atau waktunya sama dengan pelaksanaan sholat. Oke, materi di minggu kemarin saya rasa anak sudah paham, sudah bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya, ada yang sudah belajar tadi malam tentang apa? Iya, sholat jamaah dan oke, anak-anakku, sebelum mulai pelajaran tentang sholat jamaah, ada yang sudah bisa memahami secara abstrak apa itu keringanan yang ada dalam sholat jamaah dan sholat. Wah, ya, betul sekali. Apa nih? Untuk bepergian yang bermanfaat atau untuk bepergian yang ada kebaikannya. Misalnya apa? Silaturahmi. Misalnya apa lagi? Peperangan. Itu kan juga untuk membela umat Islam pada zaman dahulu. Nah, bolehkah kita menggabungkan 2 sholat tadi dikerjakan dalam satu waktu? Oh, tidak boleh. Kenapa boleh? Oh, boleh. Boleh kita menjadikan sholat fardu dilakukan dalam satu waktu untuk kebaikan. Jadi
seorang musafir itu boleh menjamak sholat kalau ada penjelasan yang bisa diterima oleh syarat dan rukun sholat jamaah. Terima kasih atas Allah untuk dua anak ini. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dan manfaat pembelajaran tentang sholat jamaah. Tujuan pelajaran hari ini tentang sholat jamaah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan tata cara sholat jamaah, jamaah takbir dan jamaah akhir sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberikan kamu kemudian peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan cara-cara sholat kosong sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Semoga tercapai dan semuanya bisa mengambil hikmah dan bisa praktekkan. Oke, sebelum kita ke materi, saya akan mengingat video. Nanti kalian bisa menyimak. Kemudian apa yang bisa kalian ambil dari video yang setelah kita tonton. Jadi kan yang sholat maghrib dengan isya, dengan sholat isya dan maghrib waktu isya dan maghrib, sholat mana yang dilakukan? Tentu sholat maghrib tetap urutannya, tetap sesuai dengan urutannya. Duhur hanya boleh diapakan asar, sebagaimana asar itu hanya boleh dengan asar. Duhur nggak boleh asar sholat maghrib boleh, suruh duhur nggak boleh, baru sama asar juga dan bisa. Sebagaimana maghrib hanya boleh diatas sama isya, jadi juga isya sama maghrib nggak boleh maghrib sama asar, nggak boleh isya sama maghrib. Dan boleh dikali, maksudnya didahulukan duhur asar dan duhur, boleh isya dan maghrib boleh maghrib kali, boleh dikali dilambatkan. Nabi Muhammad SAW dan juga yang sini yang terlihat boleh pernah menjamak takdim dan takhir dilambatkan. Seperti musim haji, berdiri Arafah, menjamak duhur asal jamak takdim, duhur asal duhur, isya maghrib isya dan jamak takhir bisa dilambatkan. Video tadi menjelaskan secara sekilas bagaimana sholat jamaah itu tidak boleh digabungkan dengan sholat yang tidak sesuai dengan rukunnya. Duhur dengan apa? Duhur itu duhur dengan isya atau duhur dengan maghrib? Tidak boleh sholat itu menjadi atau dilangkahi, harus berhuruf. Terus kalian kita lanjutkan ke materi. Saya akan menyampaikan tentang pengertian sholat jamaah dan sholat jamaah dan ada yang jamaah sholat? Belum. Berarti kalian rupanya saudaranya ada yang jauh tidak? Tidak. Rata-rata orang sini ya. Alhamdulillah tidak usah melupakan apa yang namanya buat apa? Pengertian sholat jamaah dan qashar yang pertama, menjamak sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Nah, menjamak sholat itu artinya apa? Mengumpul. Pengertian jamak itu sendiri mengumpulkan sholat yang semula berpisah waktunya menjadikan satu. Sholat dulu dengan sholat isya, sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan di satu waktu. Nah, itu namanya pengertian dari sholat jamaah. Oke, saya minta tolong dibacakan menjamak sholat qashar itu pengertiannya apa? Baca yang keras. Iya, kita selalu mas. Jadi yang kedua setelah sholat jamaah itu namanya sholat jamaah qashar. Artinya meringkas atau memendekkan. Yang sebenarnya berapa rakaat? 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Jadi jamaah dan qashar memiliki perbedaan di jumlah rakaat. Nah, ada pengertian lagi yaitu sholat jamaah bisa dibagi menjadi 2 kategori. Sholat jamaah takbir dan jamaah akhir. Sholat jamaah takbir itu dikerjakan di awal waktu biar sholat ketika dimanapun sholat itu menjadi tenang, menjadi lebih khusyuk, silakan dikerjakan di awal waktu. Nah, yang kedua tadi jamaah takbir. Jamaah takbir berarti dikerjakan dikerjakan di akhir waktu. Misal nanti siapa ini? Fadil sama siapa ini? Mas Ahmad. Mas Fadil dengan Mas Ahmad mau sholat jamaah qashar. Dia harus memilih di awal atau di akhir waktu. Sholat jamaah qashar yang mau dikerjakan oleh Mas Fadil dan Mas Ahmad itu nanti harus sesuai dengan waktunya. Waktunya masuk sholat apa dulu? Ketika mau waktu sholat dulu mau sholat berarti dia harus mengerjakan di jamaah takbir atau di awal waktu. Tapi kalau pas dua teman kalian itu menjumpai di waktu sholat asar berarti dia harus sholat jamaah di akhir, yaitu jamaah takbir. Boleh mau berjamaah atau mau qashar tergantung nanti situasi dan kondisi. Biasanya kan ada waktunya kok, ada 2 jam waktu dari batas adzan berkumandang setelah iqamah, bukan ada batas waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Karena dalam perjalanan 2 kali naik motor, ternyata sudah masuk waktu sholat. Dilihat masuk waktu apa dulu?
sholat ditakbirkan, yaitu di awal. Syarat diperbolehkannya sholat jamaah dan kosor. Yang pertama apa namanya? Ya, bepergian atau safar atau seorang musafir. Tapi teman-teman yang sudah bagus sekali memberikan jawabannya, yaitu dalam keadaan kebaikan. Misalnya apa tadi? Silaturahmi. Apa lagi? Bekerja dalam hal betul membela umat Islam. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang namanya perang, kita sudah hidup di zaman loh ya. Tinggal kita bisa menerapkan loh dan bekerja jauh. Nikahannya saudara itu juga dapat orang yang luar kota, luar daerah, luar provinsi, luar pulau, pakai mobil, pesawat atau kereta. Kalau kita sudah bisa memahami pengertiannya, kita bisa sholat di jamaah. Bisa jawab lagi. Yang kedua apa? Kondisi perang. Ya, dalam kondisi perang itu kan kalau kita mau sholat itu kan nanti malah ada musuh yang mau yang entah itu pakai pedang atau pakai tombak, itu kan nanti ada. Makanya ada keringanan dalam hal perangan boleh menjamak sholat. Terus syarat dibolehkannya menjamak sholat atau jamaah sholat di dalam kondisi apa yang ketiga? Sekarang lagi hujan ya? Kalau pernah hujan ya? Nah, alhamdulillah. Karena hujan itu kan hujan ya deras sekali sampai kita tidak bisa ke masjid. Karena kita biasanya ke masjid, kita tidak bisa sholat di masjid. Berarti kita harus apa? Menjamak sholat yang kalau kita di rumah ya tidak bisa dijamak. Tapi kalau kita sudah di masjid, bila sholat maupun sholat mau pulang ke rumah, kok hujan berat besar kali api. Keluar dari masjid bahaya. Berarti menimbulkan bahaya itu ke kita. Tapi ya sekarang cuaca kan ekstrim. Kalau sampai akhir nekat ketika ada hujan angin, diterjang mau pulang ada kegiatan lain, entah pengajian atau belajar atau ada acara keluarga, berarti kalian dulu waktunya sholat itu sudah masuk apa belum? Kalau sudah masuk waktu sholat, berarti harus dilihat waktunya. Kalau sudah masuk, kita harus sholat sesuai dengan waktu yang ada. Yang selanjutnya, dasar hukum sholat jemaah. Yang pertama, itu dalam Quran surat An-Nisa. Yang artinya coba dibaca. Mas Taufal. Dalam ketika kamu berpergian tidak ampuni, maka tidaklah maka kamu jika kamu takut diserang orang-orang kafir, seluruh ayatnya Quran takut. Oke, hadis Nabi menjelaskan bahwa puasa adalah sedekah dari Allah sahabat. Allah juga sedekah. Kalian tinggal menerima sedekah itu. Dan tadi apa? Puasa itu kalau aja kan dua. Itu juga bukan termasuk sedekah dari Allah. Makanya siapa umatnya yang senantiasa menjalankan sholat fardu. Yang kedua, dia tentang pasal, yaitu menikah. Nah, akan dibaca sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW berhijrah, maka diwajibkan 4 rakaat. Sedangkan sholat dalam perjalanan tetap 2 rakaat. Nah, itu kalau hadis ya, itu sholat. Nah, kemudian tentang sholat jamaah. Hadis pertama dari kedua itu penjelasan dan hukum yang menjadi acuan untuk kita bisa melaksanakan sholat jamaah kosong. Yang ketiga, hadis tentang jamaah, yaitu menggabungkan. Nah, hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, menjamak antara sholat zuhur dengan asar apabila beliau sedang dalam perjalanan dan menjamak maghrib dan isya. Makanya harus sesuai dengan asar maghrib dan isya juga yang Rasulullah sedang beliau biasa menjamak supaya tahu bahwa sholat itu bisa dijamak. Yang keempat, hadis tentang kemudahan rukhsah. Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepadamu akan berupa sedekah. Selanjutnya yaitu berupa tata cara pelaksanaan sholat jamaah dan kosong baik takbir maupun takbir. Ini yang saya tuju ya. Kayaknya sangat gembira sekali kalau saya tuju ini. Kelas 7. Yang paling datang sendiri. Ya saya maju. Kita kasih aplaus dulu untuk kita. Oke, Mas Ahmad akan menyampaikan tata cara untuk sholat jamaah. Dulu sudah saja kita praktek Mas. Oke, aduh, kita sholat dulu, sholat. Oke, posisi sholat diingat, tangan harus senantiasa diluruskan. Terus sebelum mulai kita harus apa? Harus apa Nana? Akan mempraktekkan sholat jamaah kosong di takbir, yaitu di awal waktu. Berapa jumlah rakaatnya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus silakan mulai. Depan dulu. Sebelumnya terus. Terus ya. Nah, kemudian sujudnya juga harus
ya. Sama. Tanpa dia harus berbicara keluar dari sini, langsung pergi lagi ke berjamaah sholat yang kedua. Ya oke. Jadi lihat ya, semuanya bisa dilihat prakteknya juga. Kasih tangannya tidak. Posisi kakinya juga ya jempol. Tidaknya sama seperti sholat subuh, yaitu dua tempatnya sama, tidak ada jam, tidak ada duduk tasyahud duduk tasyahud yang satu ada dia langsung itu lakukan. Nah, selesai sholat bersilang, kemudian berzikir. Oke, terima kasih mas. Terima kasih aku teman-teman. Sudah pernah praktek sholat jamaah belum? Sudah pernah sholat jamaah, kami juga bisa mau praktekkan di depan kalian, teman-teman. Terima kasih guys. Itu adalah tentang sholat jamaah dan kos. Ada pertanyaan? Sudah memahami semuanya? Dan diskusi kelompok ini nanti saya mau kalian saling mengembangkan pikiran idenya untuk bisa menjawab soal-soal yang biasa difahami atau belum difahami ditanyakan. Nanti belum sudah bantu. Kelompok saja ya? Kelompok ya? Kelompok nanti kelompoknya dinamai oleh tokoh-tokoh desa di bangsa, sehingga nanti dalam kelompoknya ditulis apa yang kalian rasa figurnya sangat berbeda riwayat Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kita kelompok lagi. Ini dulu membagikan tugas ke kelompok masing-masing. Ya, benar? Ini jawabannya langsung ditulis. Ya, langsung ditulis di lembar kerja masing-masing yang sudah kalian berkelompok. Sudah siap presentasi kelompok? Siap. Semangat, kita mulai diskusi kelompoknya dengan presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Dimulai dari itu. Ya, kita lihat hasil diskusi kelompok Aku mulai untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan yang menjadi bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Hurairah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dulu dan saya sedang melakukan bersamaan beberapa aspek. Sebelum ditunda, ketika saya bersama pada kelompok. Ada sanggahan atau pertanyaan atau orang? Ya, ada sanggahan. Kelompok mana ini namanya? Kelompok apa ini? Abdullah bin Umar. Ya, apa mas? Setuju Bu, jawabannya hampir sama dengan hasil diskusi kelompok saya. Oh iya, berarti jawabannya hampir sama atau diskusi dari kelompok Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar itu hampir sama. Karena di lima, sudah bisa memahami secara garis besarnya apa yang tercantum dalam pertanyaan atau apa yang bisa dijadikan tata cara untuk melaksanakan sholat jamaah maupun ada kelompok kedua yang akan diskusi adalah kelompok dari Abdullah bin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abdullah bin Umar akan menyampaikan diskusi kelompok orang tua ada dengan berkesiap Muhammad Gaya yang ada di Surabaya dan Gaya yang ada di Surabaya dan B. Perjalanan dalam macam di tengah perjalanan waktu peraturan habis azab yang sebaiknya dilakukan sholatnya. Apakah ada boleh melakukan sholat bersama kosan jelaskan kosannya? B. Ada sudah termasuk kafir yang berkepentingan yang satu melaksanakan sholat kosan. Bagaimana cara praktek tersebut dalam ada itu digabungkan dulu berdasar dan kosan dua pertama karena sudah muslim kedua ada pilih antara jamaah takdir dikerjakan di waktu dulu atau jamaah terakhir dikerjakan di waktu asar. Tiga niat jamaah dan kosan dilakukan saat tidak boleh lalu sholat dilaksanakan sesuai ukuran yang dimiliki. Apakah ada boleh menunda sholat dulu sampai ibadah
BK menjaga sholat dari perjalanan Jogja ke Wonosari. Ya, maka kita letaknya di Wonosari bagian paling ujung ke Jogja atau ada sholat jamaah, boleh tidak? Ya, boleh nggak sini? Karena ada tujuan baik, yaitu apa? Silaturahminya, perjalanannya itu untuk menemui keluarganya yang sedang sakit atau silaturahmi, menambah umat Islam. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya sudah betul luar biasa. Ada pertanyaan lain? Ada, sabar. Oke, terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok rumah. Terima kasih sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdus untuk kelompok. Saya ada sedikit atau game. Sebelum kita mulai, kita baca semangat. Ada ini. Semangat. Bisa? Ya, saya ulangi. Kita baca semangat. Semangat tuh. Semangat tuh. Bisa semuanya? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Diskusi kelompoknya sangat luar biasa. Presentasi kalian juga sangat luar biasa. Dan kita bisa mengambil apa yang ada di materi itu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Suatu saat kalian bisa bagian, oh ternyata saya mendapatkan materi sholat jamaah dan qasar, caranya harus seperti ini. Boleh di awal atau boleh di A? Boleh di awal atau boleh di A? D. Namanya apa tadi? Jamaah A, B, dan jamaah akhir. Kalian siap penyampaian materi, kalian akan saya bagi lembaga kerja peserta didik di Yogyakarta. Silakan mengisi dengan memberikan cetak tanda silang ke setiap jawaban yang sudah kalian pilih. Sudah ada semuanya? Kita berdiskusi mengerjakan lembaga kerja peserta didik. Mari kita simpulkan bersama. Apa itu sholat jamaah dan sholat jamaah kok? Sholat jamaah apa ya? Artinya mengumpulkan. Iya, mengumpulkan adalah dua sholat itu dalam satu waktu. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya bisa kita akan sampaikan akhirnya apa? Saya sebelum mengakhiri, saya ada lembaga taksi. Kalian bisa mencetak ya atau tidak ya, oke? Sekalian materi untuk besok itu adalah tentang sholat dalam keadaan tertentu. Misalnya mohon maaf, ada yang sedang sakit yang tidak bisa sholat secara sempurna, besok hari bahas minggu depan. Sebenarnya ini belajar pada bulan ini, anak-anakku sekalian, semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dengan mengucap takbir kita tutup bersama. Alhamdulillah. Sekian dari dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga video uji kinerja saya bermanfaat bagi sesama dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.